Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Saya Dwi Nugroho dari Sanggar Purwakala, Desa Silado, RT 4, RW 3, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dalam video ini saya bermaksud membuat video penunjang deskripsi kegiatan berkaitan dengan usulan bantuan pemerintah fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2022 kepada Sekretaris Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Purwakala adalah ruang belajar berbasis budaya dengan konsep gotong royong yang berangkat dari proses belajar serta pengalaman berbudaya yang bumidaya atau sinkronisasi mikrokosmos dan makrokosmos. Bahwa budaya bukan hanya berupa kesenian, tapi lebih kepada tatanan atau pemolaan, beserta adab sesuai ruang dan waktunya. Hal ini membutuhkan kesadaran lebih dalam memahami aneka ragam budaya beserta kefungsiannya, karena budaya adalah tentang bagaimana manusia bertahan hidup dengan segala keadaan, way of life, konsep paling dasar sehingga tercapai sebuah kesepakatan antar manusia serta sinkronisasi dengan ruang-ruang hidup manusia. Berangkat dari pemahaman ini, kami Purwakala mencoba untuk mulai menyusun kembali pola-pola yang sudah pernah ada beserta tata adabnya dengan metode pendidikan berbasis budaya, khususnya kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakala, culture based education. Santun bijaksana, jiwa luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kami mulai memahamkan dan menstimulan pola budaya sedari dini. Paling tidak, kami membangun karakter para penerus peradaban sesuai dengan karakter ruang dan waktunya. Visi Purwakala adalah menjadi generasi penerus peradaban yang santun, bijak, dan berjiwa luhur. Misi Purwakala adalah mempertahankan dan kembali pada nilai-nilai luhur tradisi budaya bangsa yang tetap relevan di era kekinian. Mengenalkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui seni dan tata cara lama, memberdaya gunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia khususnya di desa. Percaya Diri pinter. Lah niki nami saunge saung Dipa Tirta saniki pun boten bingung. Tahan. Tepuk tangan. Dalam usulan fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2022, Purwakala berencana akan mengadakan kegiatan pemetaan tatanan lama situs yang menjadi ritus Desa Silado di era kekinian untuk masa depan dengan wujud karya film. Adapun dasar pelaksanaan atau urgensi kegiatan pemetaan situs yang menjadi ritus. Situs adalah kekayaan alam yang perlu dijaga sehubungan dengan pelestarian alam sebagai pola sinkronisasi manusia terhadap lingkungannya. Karena manusia sangat bergantung pada ruangnya yang menghasilkan sumber kehidupan seperti air. Urgensi melakukan pemetaan adalah berdasar pada kebutuhan manusia yang bergantung kepada ruangnya. Pengetahuan lampau telah dapat
memetakan sumber kehidupan berupa pelinggihan, susunan bebatuan sebagai penanda daerah tersebut telah dipetakan. Konsep kegiatan pemetaan tatanan lama, situs yang menjadi ritus Desa Silado di era kekinian untuk masa depan dengan wujud karya film. Situs bukan hanya bentukan yang dibuat oleh manusia. Situs bentukan manusia dibuat berdasarkan pemetaan dari situs-situs alam berupa sungai, mata air, bukit, lembah, jalur air dalam tanah, jalur api dalam bumi. Situs-situs alami tersebut mempengaruhi gerak sosial dalam masyarakat yang menjadi budaya serta peradaban sesuai dengan apa yang bisa diolah dan dihasilkan. Tentunya dalam rangka bertahan hidup. Situs-situs adalah bukti manusia sebelumnya telah mampu memetakan sumber daya alam dan merawatnya dengan berbagai tata cara yang intens dilakukan, kemudian menjadi ritus. Atas dasar ini, kami Purwakala merencanakan kegiatan pemetaan tatanan lama situs yang menjadi ritus di Desa Silado melalui program fasilitasi bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022 sesuai tema kearifan lokal, sandang, pangan, papan untuk kekinian dan masa depan. Desa Silado adalah salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang menarik untuk diulik sejarah dan historinya. Situs makam Dawa di Desa Silado adalah salah satu bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia khususnya di Desa Silado pernah sampai pada peradaban tinggi dengan budaya adiluhung, makmur, gemah, ripah, loh Cinawi. Dari referensi berbagai sumber serta pengalaman budaya yang kami dapatkan dan lakukan, makam Dawa adalah tempat orang-orang terdahulu meninggikan atau menghormati sumber kehidupan khususnya air untuk keberlangsungan kehidupan. Bukti-bukti lain bahwa di Desa Silado pernah sampai pada peradaban tinggi dengan budaya dan tatanan lama adalah folklor masyarakat Desa Silado. Selain itu, Desa Silado memiliki banyak sumber mata air serta tatanan batu-batu di area persawahan. Bahkan, kami memprediksi bahwa di Desa Silado memiliki jalur air dalam tanah. Dengan adanya kegiatan pemetaan tatanan lama, situs yang menjadi ritus Desa Silado di era kekinian untuk masa depan dan diwujudkan dalam bentuk karya film, diharapkan selain melestarikan budaya, masyarakat akan terberdayakan dengan kesepakatan bersama, belajar dari pola atau tatanan lama di era kekinian yang masih tetap relevan, menjadi ritus baru untuk keberlangsungan hidup yang sejahtera secara sandang, pangan, papan untuk masa depan yang gemilang sesuai tema fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2022. Dengan metode program yang ada di Purwakala yaitu pendidikan berbasis budaya, kami mencoba untuk menstimulan pola budaya khususnya kepada anak-anak sedari dini. Pola ini akan membangun karakter para penerus peradaban sesuai dengan karakter, ruang, dan waktunya. Dari sudut pandang Purwakala, kami menarik benang merah bahwa Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, pernah sampai pada peradaban tinggi yang adiluhung. Peradaban tinggi yang meninggikan dan menghormati sumber kehidupan, khususnya air. Ini dibuktikan dari banyaknya sumber mata air di Desa Silado dan folklor masyarakat Desa Silado berkaitan dengan
situs makam Dawa, seni kuda kepang, dan tidak dianjurkannya untuk mengadakan pagelaran wayang kulit di Desa Silado. Kami juga pernah mendengar folklore cerita masyarakat tentang Desa Silado yang bukan nggak boleh sih Pak, nggak diperkenanan atau tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan untuk menanggap wayang Pak. Itu memang benar adanya seperti itu atau gimana Pak, boleh Itu diceritakan? menurut cerita. Ya. Memang sampai saat ini belum ada yang berani nanggap wayang. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Siap. Konon ceritanya, Nggih. dulu ada orang hajatan, Nggih. mantu, Nggih. nanggap wayang. Dalam cerita itu, katanya ya, dalang itu menyindir pengantin Sing hajatan yang niku. pengantin laki-laki itu gundul menurut cerita, Nggih, nggih. sehingga disindir, marah. Ceritanya kayak gitu, sehingga Sing jengkel pengantin jalan niku. pengantin ceritane loh. Oke. Terus ditusuk pakai keris. Sing nusuk sing gak ada Pengantinnya hajat. kalau nggak salah pengantinnya. Sing gak ada hajat berarti. Iya, Nusuk dalang. dalang. Oke. Orang-orang terdahulu dengan pola budaya telah memahami bahwa pagelaran wayang kulit di Desa Silado khususnya tidak sesuai dengan ritus, kefungsian, serta pola budaya di Desa Silado khususnya. Yang kami dengar nih Pak Sukir, yang kami dengar dari beberapa tokoh elemen masyarakat di Silado juga nih Pak, yang bercerita kepada kami Sanggar Purwakala, dulu di Desa Silado itu pernah ada situs gitu Pak, Iya. situs makam Dawa Pak. Nah niku Pak, kami boleh menggali informasi lebih dalam nggak Pak, kira-kira Iya. Pak, berkaitan dengan makam Dawa Pak? Nah ini terkait dengan situs makam Jawa. Oke. Ini katanya orang dulu. Oke. Ini hanya merupakan petilasan apa ya? Nggih, leres. Petilasan katanya. Nggih, Ini nggih. semuanya kan katanya. Nggih. Katanya dulu ada orang perempuan tua Nggih. sedang menyapu di kebun. Nggih. Nah kebetulan pada waktu dulu kan belum ada utang apa ya dulu ya. Oh, nggih. Namanya kemben kalau Nggih, dulu kan. nggih, model pakai kemben. Nah, Siap, nggih. ceritanya itu susunya kopek. Kopek kan Payudaranya. panjang. Nah, iya. Payudaranya kan Oke, kopek panjang. nggih. Katanya Siap. sambil nyapu Nggih. susunya Diselendangkan diselendangkan ke belakang. Nggih, Nah, nggih. Ceritanya dinyok gudel. Dinyot gudel. Gudel. Gudel Gudel niku itu kan anak nggih. Anak kebo. Nggih. Anak kerbau. Oh iya, anak Nggih, kerbau terus nggih, lajeng. larinya ke situ. Nggih, niki menarik Ceritanya. teman-teman. Nggih, lajeng Pak. Ceritanya kayak gitu. Nggih. Kebenaran atau tidaknya saya sendiri juga Oke. belum tahu persis. Ini menurut informasi orang-orang dulu. Nggih, siap. Nah Pak, yang kami dengar juga Pak, Desa Silado niku terkenal banyak sumber mata air Pak. Berkaitan dengan itu, ada informasi lain nggak Pak tentang banyaknya sumber mata air di Desa Silado? Kalau sumber mata air sih memang ya banyak. Nggih. Cuma mata air yang asli itu muncul kalau nggak salah ada di sebelah utara Grunggul Kikiran. Tapi masih Desa Silado Pak? Masih Silado Oke, itu siap. namanya kalau nggak salah Tuk Sirukem. Tuk Sirukem Itu memang Hmm. untuk membantu pengairan warga masyarakat di Silado. Untuk keperluan pertanian Pak? Pertanian. Oke, siap. Sehingga pada waktu saya menjabat kepala desa untuk dijadikan yang berkaitan dengan Pamsimas itu Oke. memang warga masyarakat
tidak menghendaki untuk dibangun. Yang untuk sirukum niku? Iya. Oke. Karena kalau siap. kita bangun untuk Pamsimas, Oke. mungkin pengairan pertanian bisa berkurang. Itu intinya itu karena Alasannya, karena memang itu untuk sirukum itu digunakan untuk keperluan pertanian. pertanian. Kebanyakan itu. Nggih. Karena musim terang pun tuk sirukum itu selalu Keluar, iya. nggak pernah kering. Iya. Oke Pak. Gitu. Nggih Pak. Nah, ini kembali ke makam dawa Pak. Dari tuk sirukum ya, tadi sudah sempat ngobrol makam dawa, kita kembali ke makam dawa. Tepatnya Pak, tepatnya lokasi makam dawa itu di mana Pak? Kalau makam dawa kurang lebih sekitar 30 meter dari tempat saya. Wis, kebetulan makam dawa ini kebetulan nih ya teman-teman, kebetulan dekat dengan dalam Bapak Sukirno, dengan rumah Bapak Sukirno kurang lebih 30 meter ya Pak? 30 meter. Nah, tapi berarti Bapak menangi Pak? Maksudnya Bapak Tahu. dulu Pernah lihat. pernah melihat gitu Pak? Iya. Nggih. Situs makam dawa Iya. atau petilasan makam Iya. dawa itu nggih Pak? Iya. Yang tidak jauh dari rumah Bapak Iya. kurang lebih 30 meter. meteran. Kondisinya saat itu Pak? Kondisinya saat Pada itu, waktu Bapak pada lihat waktu dulu. saya Menangi ini, Bu? menangi, Nggih. melihat, Nggih. itu memang di tengah-tengah pohon bambu. Di tengah-tengah pohon bambu. Dilingkari pohon bambu. Oke. Dulu itu. Di situ muncul tumbuh. Di tengah-tengah pohon bambu. Pohon bambu itu muncul ada satu batang pohon yang namanya pohon jambon, kalau nggak Pohon salah jambon. jambon itu. Oke. Sampai saya lihat dari kecil sampai tidak ada pohonnya, hanya segitu-segitu aja. Oke Pak. Yang lucunya Hmm? di makam dawa ini padahal kan dikelilingi pohon bambu, Pohon bambu nggih. tapi anakan bambu itu tidak pernah masuk ke dalam lingkaran makam. Area Iya. area petilasan Iya, nggih. tidak pernah masuk. Siap. Dulu Pak, di makam dawa niku kan deket nggih, Iya. saking dalam Bapak nggih kurang lebih 30 meter. Nah, pasti kan Bapak paham niku, Pak. Maksudnya paham apa namanya? Kondisinya seperti apa, terus hal-hal apa yang sering terjadi di area situs makam dawa. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Dulu nek dengar-dengar kan dari teman-teman Purwakala niki dulu katanya sering untuk tanggapan ebek kata lho Pak. Apa itu memang benar Pak? Kalau dulu memang di lokasi makam dawa itu Oke. di samping dulu katanya termasuk daerah pingit itu ya, Oke. sing jirake Medine dulu Tapi ada tengernya kan nih Pak? ada. Tengernya batu Pak. Batu. Oke, siap. Oke. Ada. Itu memang merupakan suatu makam. Makam. Betul, Oke, makam oke, betul. oke. Cuma makam itu memang panjang. Panjang. Jadi makam Makam dawa. dawa. Oke. Tengernya batu niku nggih. Iya, Oke. memang itu. Nah, niku kaitanipun kali kondisi riyen niku Pak. Dulu katanya kan kami dengar sering untuk kayak nanggap ebek, kata lho Pak. Apakah itu memang Kebetulan di benar? situ kan di lokasi itu memang ada pekarangan yang cukup luas, dingin sehingga sering untuk pentas seni Oke, ebek. Ya. siap. Ya, katanya Siap. ada indangnya apa karena ebek jari anggar buruk terus nungsem di situ. Oke, Ya gitu loh. siap. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong luasan tadi kan Bapak sempat menyinggung menyampaikan masalah apa namanya kan terusnya makin iki panggenane omber ngaten. Nah, kita niku luasan tanah area makam dawa Bapak paham Pak? Kalau makam dawa itu dulu lokasinya kebetulan kan itu bekas tanah mbak saya. Kebetulan tanah mbak saya. Berarti nun sewu Pak, sangat ini Pak. Posisi makam dawa itu terletak dan apa namanya berada di atas tanah milik nun sewu. Tanah milik, tanah milik. Dari dulu itu Pak. Dari dulu. Kebetulan mbahnya Pak. Mbak saya. Siap. Mbak nun sewu asmanya? Mbah Kramat Diwirya. Mbah Kramat Diwirya. Oke, terus boleh diceritakan nggak sih Pak? Maksudnya seiring berjalannya waktu kenapa
Terus Nanti saya tanya iya, kondisi sampai kondisi saat ini nggak tahu Pak. mbak saya meninggal kan bagi waris. Oke. Nah, itu ketemu utamanya bagiannya Mbak Yu dari ibu saya, Oke. namanya Ibu Dasimah, itu yang memiliki Tapi yang jelas berarti ini tanah milik nih. tanah milik. Maksudnya keberadaan situs makam Dawa itu Iya. berada di tanah milik. Iya. Ya? Nah, Oke. setelah kalau saya ya, Dasimah meninggal, akhirnya turun ke anaknya. Oke. Nah pas posisi apa namanya bisa dibilang regulasi keluarga lah ya itu posisinya masih ada makam Dawa Pak. Masih. Oke. Ini kan dibongkar belum lama. Oke, nah ini Pak, ngomong-ngomong dibongkar Pak, berarti kondisinya saat ini seperti apa Pak? Boleh diceritakan ke kami? Sekarang makam Dawa ini sudah rata hilang, boleh katakan hilang. Oke. Sudah di situ berdiri bangunan rumah tempat tinggal, namun belum dihuni, yang dihuni. Iya, ini bagus semua dulu. Nah ini kebetulan makam kan nggak salah di sini. Oh, berarti posisinya utara selatan Pak? Iya, Sing memanjangnya maksudnya? iya. Sini. Kalau kasih sekitar 3 meter apa ya? Anu paesane. Patune niku? Iya, dari batu ke batu. Kurang lebih sekitar 3 meteran. Ini posisi pas di sini. Nah, terus di sini dulu ada pohon jambu, jambu ya, niku. seperti jambu itu. Oke. Saya lihat dari dulu segi sampai Teng mriki nggih, Pak? iya, dari saya kecil sampai pohonnya mati juga segitu. Rin niki posisinya undang-undangan apa belum Pak? Pos ini dulu lah, masih tanah kan dulu kan. Memang agak-agak tinggi sini. Oh, Agak tinggi. posisi niki tinggi. Iya. Posisi Iya, makam tanah ini Dawa. memang tinggi. Oke. Sini bambu semua dulu. Utara, utara. Lah terus sing nggih Pranti niku Pak? Pagelaran ebek Tapi di belakang sana. Oh. Ini pas rumah ibu. Rumah yang ini. Sana kan ini bambu sana kosong, tengahnya kosong, kebetulan tanah kosong. Sini kosong nggih. Ya di sini. Sing nggih Di sini. Oh, ebek kan ya. Nah, ini rumah ini. Sana kan kosong. Ya, ada mata air sekitar sini Pak. kalau mata aja ini ada. Banyak kan di Gunung Kikiran niku Banyak nggih. pikiran. Ciledug Tengah mriki nggih Pak. Iya, sudah. Posisinya ngaten niki nggih Pak. Iya. Sini kan kotak dulu. Nggih. Ya sini di dalam teras nanti kalau Tuhan nggih Pak. Dari folklore ini dapat disimpulkan dan ini menjadi bukti bahwa nenek moyang leluhur Desa Silado khususnya telah mampu memetakan serta bersinkronisasi dengan ruang hidup. Mereka telah mampu memetakan sumber daya alam dan merawatnya dengan berbagai tata cara yang intens dilakukan yang kemudian menjadi ritus. Seperti contoh, seni kuda kepang. Seni kuda kepang yang ada di Desa Silado, dari referensi yang kami dapatkan, seni kuda kepang adalah salah satu hasil budaya yang kefungsiannya untuk bersinkronisasi dengan ruang hidup atau ruat bumi. Nggih, Pak Gede, kula kan mireng niki Pak Gede, teman-teman dari Sanggar Purwakala di Desa Silado itu ada salah satu bukan salah satu ya, ada situs Pak Gede, ada situs makam Dawa Pak Gede. Nah, teng mriku rin terus sering diadakan pagelaran seni kuda kepang. Napa leres niku Pak Gede? Maunya bener kok tadi masuk ugas ukir. Nggih, nggih, nggih. Itu ruangan omahe. Nggih. Di area situs niku nggih Pak Gede. Iya. Teng area situs makam Dawa niku nggih. Iya. Oh, itu memang sering Pak Gede. Sering banget nang kono. Oh, nggih. Di sini pabrikan tok mau nang kono. Nggih, nggih, nggih. Nah, pada waktu itu Pak Gede menangi Pak Gede berarti Pak Gede menangi maksudnya cok main juga teng mriku. Ya iya. Tumut. Ya iya terus itu main dong waktu itu. Nah, niku pas rin niku makam Dawa berarti taksi kan Pak Gede pas niku kan? Esi. Taksi nggih. Taksi. Dihubungi papringan niku nggih. Ya kayak saiki. Pabrikane bang lagi nang tengahan. Utara selatan nggih. Ya.
Tengere batu Pak Dek. Sikile rumah pendem ae. Anu masih kayak ditamel griya nggih. Akhirnya pasnya dipendem nang isor. Leres nopo riyin teng mriki niku memang giat, memang ada rombongan seni kuda kepang Pak. Iya. Teng Desa Silado. Nah Bapak piyambak niki riyin aktif Pak teng seni kuda kepang Pak. Aktif. Nggih. Kebanyakan niku nopo anggotane niku mayoritas tiang Silado nggih Pak. Terus Pak, niku kan kami dengar dari Purwakala di Silado niku wonten situs makam dawa. Nah, kebetulan leresan teng mriku proses sering diadakan pagelaran seni kuda kepang. Nopo leres Pak? Saged diceritakaken mboten Pak Rin niku kondisine kepripun ngaten maksudnya kaitanipun kali kelompok seni kuda kepang teng Silado kados niku. Wis mending ya ana. Nggih. Kinten-kinten pripun niku Pak Rin, Pak Cobi, Pak? Cerita sekedhik Pak, zamane Bapak aktif niku teng seni kuda kepang. Waktu gue ngandarani sesembahane kuda kepang karena ngono kuwi ana sing jenenge kenanggo gawe modale kuda kepang kuwi njebutus kang ono. Indang napa Pak? Nah, oh, nggih. Saking makam dawa niku maksudnya. Oh, nggih. Ren bae main apa Mbah? Pas ebek niku. Main penayagan apa main kuda Main kepang? ngebek. Oh, ngebek nggih. Oh, Main ngebek. nggih. Kata rencang-rencange mriki Mbah. Yo Pak, ngono Silado. Oh, berarti kebanyakan pemainnya saking Desa Silado nggih? Silado. Oh, nggih. Mbak, Rin beli kayak niku tinggi nopo Mbak Rin, Mbak? Oh, beli kayak nggo ngangsu, nggo umbah-umbah. Oh, kayak kebutuhan sehari-hari lah nih, Mbak. Kemudian Berarti Mbak menangi nggih, Mbak Rin nggih? menangi. Menangi wonten belik nggih. Nggih. Caket nggih, Mbak saking mriki, Mbak. Paling medhak tok nggih. Iya, mudhun, Pak. Ini menjadi benang merah antara situs makam dawa dan banyaknya sumber mata air di Desa Silado. Nenek moyang leluhur Desa Silado khususnya telah memahami bahwa ritus yang kefungsiannya sesuai dengan wilayah Desa Silado salah satunya adalah budaya seni kuda kepang. Dan makam dawa adalah tempat orang-orang terdahulu meninggikan dan menghormati sumber kehidupan khususnya air. Kanggo ngoyok mimpi sak nyatane. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Hari ini kita belajar lagi. Siapkan selendang dan lagu untuk kita. Hari ini bernyanyi dan menari. Hari ini bernyanyi dan menari. Hari ini bernyanyi dan menari. Desa Silado menjadi wilayah yang tidak terpisahkan dari peradaban tinggi bangsa Indonesia dengan budaya yang paripurna.